3. Kampung Magersari. Magersari merupakan sepetak kampung yang berada di Kecamatan Magelang Tengah dewasa ini. Istilah Magersari merujuk pada status orang-orang yang datang dari luar daerah dan tinggal dengan cara menumpang pada penduduk tetap atau asli. Pada prakteknya, relasi sosial antara penumpang atau Magersari dengan tuan rumah, yang terutama priyayi, bersifat saling membantu. Kaum priyayi memberikan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perlindungan. Sedangkan penghuni Magersari menyediakan bantuan pelayanan. Maksudnya, warga Magersari memperoleh pengetahuan dan pengalaman untuk hidup dalam jagat priyayi. Catatan kaki nomor 106. Inyoman Nurjana, Magersari, dinamika komunitas petani, pekerja hutan dalam perspektif. Malang, UM Press, 2004, halaman 22. Dalam kehidupan di Magelang, ditemukan status Magersari. Mereka lazimnya berasal dari pedesaan yang jauh dari pusat kota. Diduga, mereka datang secara masif selepas pecah perang Diponegoro dan suasana mulai kondusif. Dugaan tersebut mengacu pada perkiraan bahwa penempatan mereka di Kampung Magersari yang menjadi batas paling selatan kota Magelang kala itu menegaskan adanya status paling rendah dari struktur sosial berdasarkan morfologi. Kampung ini adalah batas paling selatan kota Magelang selama abad ke-19 yang dibuktikan dengan aneka batas kota ini saat ditetapkan secara resmi pada tahun 1887. Para pendatang ini diberi tempat yang ditunjuk bupati dan mereka hanya bersifat menumpang tanpa memiliki tanah. Catatan kaki nomor 107. Sutanto Atmo Sutarto, A Learner's Comprehensive Dictionary of Indonesia, Middlesex, Atma Stanton, tahun 2004, halaman 322. Dari gang yang ada di kampung ini, bisa diketahui bahwa tempo dulu banyak orang yang datang menumpang di tempat ini pada seorang bangsawan pribumi bernama Cokrodipuro. Catatan kaki nomor 108. Magelang, Roof, dalam The Lokomotif, tanggal 12 Oktober 1955, lembar kedua. Manakala bangsawan ini tutup usia dan keturunannya lalu meninggalkan tempat itu, banyak juga kaum pendatang yang mengambil alih petak lahan yang mereka huni. Lokasinya berada di lereng Gunung Tidar dan dekat dengan kompleks kuburan Eropa atau Kerkhof yang membuat kampung ini menjadi lahan pinggiran kota Magelang. Dalam proses perluasannya, Kampung Magersari berkembang dengan tambahan beberapa nama. Magersari Mici dan Magersari Tegal ialah bagian dari kampung induk Magersari. Ditinjau dari analogi namanya, perluasan ini tidak selalu terjadi lantaran pertumbuhan penduduk, melainkan karena aspek yang lain. Ditelisik dari makna kata, Magersari Mici ialah kampung hunian kaum Magersari yang khusus atau Mici hanya mengabdi kepada orang tertentu. Tampaknya dalam hal ini adalah bupati. Sedangkan Magersari Tegal, disigi dari makna analoginya, lebih merujuk pada jenis atau sifat lahan yang digunakan, yaitu bekas tegalan. 4. Kampung Karanggading Duet. Masih menyambung dengan Kampung Karanggading, asal-usul Kampung Karanggading Duet bisa dimengerti dari keberadaan pohon duet yang tumbuh di pekarangan rumah-rumah penduduk pada masa lalu. Di Jawa Timur, ada yang menyebut duet atau juet.
Hingga sekarang, masyarakat Magelang tidaklah asing dengan pohon duet atau jamblang. Kayunya bisa dipakai sebagai bahan bangunan, walaupun tidak istimewa dan agak mudah pecah. Kayu cukup kuat, tahan air dan serangan serangga, sekalipun agak sukar dikerjakan. Sering orang Jawa menggunakannya untuk kayu bakar. Lalu, daunnya kerap digunakan sebagai pakan ternak. Sementara, buah duet biasa dimakan segar meski membuat rongga mulut dan lidah akan berwarna ungu. Di Indonesia, buah jamblang yang masak dicampur dengan sedikit garam dan terkadang ditambah gula, lalu dikocok di dalam wadah tertutup. Biasanya 2 mangkuk ditangkupkan sehingga menjadi lunak dan berkurang sepatnya. Ia merupakan sejenis pohon buah dari suku jambu-jambuan atau Myrtaceae. Tumbuhan berbuah sepat masam ini dikenal pula dengan berbagai nama, seperti jambe kleng, Aceh, jambu kling, Nunang, di Gayo, jambu koliong, di Riau, jambu kalang, Minahasa, jambulang, jambulan, jombulan, jumblang, aneka nama lokal di Sulawesi Utara, jambulan di Flores, jambula di Ternate, dan lain sebagainya. Catatan kaki nomor 109. Lihat dalam www.warsfarm.wordpress.com. Menanam pohon buah jamblang. Diakses 18 Maret 2018. Di Pulau Jawa, pohon duet juga sering ditanam sebagai pohon peneduh di pekarangan dan perkebunan. Misalnya, untuk meneduhi tanaman kopi atau sebagai penahan angin atau wine break. Bunga-bunganya baik sebagai pakan lebah madu. Duet toleran terhadap kekeringan dan dapat tumbuh pada berbagai jenis tanah yang tidak subur, lahan basah, dan tanah yang berdrainase bagus, seperti tanah lempung, tanah liat berkapur, tanah berpasir, dan tanah berkapur. Beberapa bagian tumbuhan ini juga digunakan sebagai bahan obat tradisional maupun modern. Kulit batang, daun, buah dan bijinya sering dipakai sebagai obat kencing manis, murus, dan beberapa penyakit lainnya. Buah duet berkhasiat mengobati masalah pencernaan, mengatasi susah buang air besar, menjadi sumber energi bagi tubuh, membantu menjaga kesehatan tulang dan gigi, menjaga kesehatan jantung, dan lain sebagainya. Catatan kaki nomor 110. www.khasiat.co.id. Kulit pohon duet. Diakses 17 Maret 2018. Persoalannya, pohon duet kini semakin langka, seakan tidak lagi diperhatikan dan dihargai oleh masyarakat modern. Di pedesaan pun, pohon duet sudah jarang ditemukan. Masyarakat makin segan membudidayakan, barangkali karena duet sering dimitoskan sebagai salah satu pohon yang menjadi sarang hantu, seperti pohon pule, klimas, bulu, beringin, kemuning, dan lain-lainnya. Catatan kaki nomor 111. Imam Budi Santosa, Sutanaya Dadapwaru, Manusia Jawa dan Tumbuhan, Yogyakarta, Penerbit Interlude 2017, halaman 118 hingga 119. Kini, jejak duet terawat menjadi nama kampung di Magelang. 5. Kampung Jaten. Tradisi lisan menyebutkan Kampung Jaten bermula dari lokasi untuk menumpuk kayu jati di masa lalu. Dalam pandangan tradisional, hanya kayu jati sajalah yang layak diberi predikat sejatining kayu.
karena mampu bertahan lama nyaris tanpa mengalami penurunan kualitas sama sekali. Sementara kayu lain hanya disebut kayu tahun karena daya tahannya hanya dalam bilangan tahun, bukan dalam hitungan abad seperti kayu jati. Muncul penafsiran yang sedikit berbeda, yakni daerah ini sebetulnya merupakan bekas area yang ditanami pohon jati. Kendati berbeda, kedua penafsiran ini tetap mengacu pada unsur jati atau yang dikenal dengan Tectona grandis itu. Menurut penekun perkebunan, Renville Siagian, dalam artikel yang ditulisnya, Tumbuhan sebagai Pertapa Sejati, 2017, menyebutkan asal-muasal tumbuhan jati di Jawa adalah dari Gujarat, India, yang dibawa oleh para pedagang India yang datang ke Jawa kala itu. Diduga, penguasa Jawa masa itu menganggap jati sebagai pohon suci. Lantas, mengimpornya dari Kalingga di pantai timur India Selatan yang sejak abad kedua menanamnya di sekitar candi. Pohon jati memang banyak ditemukan di sekitar candi di Jawa untuk menghormati Dewa Siwa. Awalnya, hutan jati di Jawa adalah hasil penanaman pada akhir era Hindu. Catatan kaki nomor 112. Renville Siagian, Tumbuhan sebagai Pertapa Sejati. Pengantar dalam Imam Budi Santoso, Sutanaya Dadapwaru, Manusia Jawa dan Tumbuhan, Yogyakarta, Penerbit Interlude 2017. Dari keterangan botani, Kum Sastrawan Imam Budi Santoso 2017, pohon jati adalah satu-satunya pohon berkayu yang paling dibutuhkan dan digunakan kayunya untuk bangunan maupun perkakas rumah tangga. Harga kayu jati pun cukup mahal, atau justru paling mahal di antara jenis kayu bangunan yang menjadi komoditas perdagangan. Orang Jawa mengenal aneka jenis pohon jati, yakni jati lengo atau jati malam, jati sungu, jati werut, jati doreng, jati kembang, dan jati kapur. Periode kolonial, pembudidayaan pohon jati di Indonesia bukanlah monopoli pemerintah saja, melainkan juga diusahakan oleh rakyat. Sehingga tidaklah mengherankan jika orang Jawa sangat memuja dalam tanda petik kayu jati. Terbukti lebih dari 200 desa di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta yang menggunakan nama jati sebagai nama desa mereka, termasuk Jaten di Magelang. Pohon jati dapat tumbuh meraksasa hingga ratusan tahun dengan ketinggian 40 hingga 45 meter dan diameter 2,5 meter. Sedangkan pohon yang dianggap baik adalah yang bergaris lingkar besar, berbatang lurus, dan sedikit cabangnya. Kayu jati terbaik biasanya berasal dari pohon yang berumur lebih dari 80 tahun. Secara teknis, kayu jati memiliki kelas kekuatan dan kelas keawetan. Kayu ini sangat tahan terhadap serangan rayap. Kayu teras jati berwarna coklat muda, coklat kelabu, hingga coklat merah tua. Kayu gubal atau bagian luar berwarna putih dan kelabu kekuningan. Meskipun keras dan kuat, kayu jati mudah dipotong dan dikerjakan sehingga disukai untuk membuat peralatan rumah tangga dan ukir-ukiran. Kayu yang diamplas halus memiliki permukaan yang licin dan seperti berminyak. Pola-pola lingkaran tahun pada kayu teras nampak jelas sehingga menghasilkan gambaran yang indah. Dengan kehalusan tekstur dan keindahan warna kayunya, jati digolongkan sebagai kayu mewah. Karena itulah, kayu jati banyak diolah menjadi mebel taman, mebel interior,
kerajinan, panel, dan anak tangga yang berkelas. Kedekatan manusia Jawa, era awal Mataram Islam dengan pohon jati termaktub dalam ungkapan lokal. Contohnya, tunggak jarak podo merajak, tunggak jati podo mati. Artinya, tonggak pohon jarak bertunas kembali, tonggak pohon jati malah mati. Dalam sejarah dinasti Mataram Islam, petuah itu cukup populer. Peribahasa ini menggambarkan situasi di mana keturunan orang kecil banyak yang sukses menjadi pembesar, sementara keturunan para pembesar malah banyak yang tidak mewarisi kedudukan orang tuanya. Contoh petuah lainnya yang mengambil kearifan hidup orang Jawa adalah Aji Godong Jati Aking. Artinya, lebih berharga daun jati kering. Peribahasa ini menggambarkan bagaimana harkat dan martabat seseorang yang sudah sedemikian jatuh atau tidak berharga lagi karena ulah perbuatannya sendiri. Demikian buruk ulah perilaku tersebut membuat dirinya tidak dihargai lagi oleh orang lain. Ibaratnya, lebih berharga daun jati yang kering dan gugur ke tanah menjadi seresah di musim kemarau. Keberadaan pepohonan jati di Magelang tempo dulu jelas memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Mulai dari sekadar sebagai pembungkus makanan dan barang, atau cabang dan ranting jati menjadi bahan bakar bagi banyak rumah tangga di desa. Dari hutan jati, mereka memperoleh penghasilan. Yang pasti, relasi harmonis masyarakat dan unsur kemanfaatan pohon jati dalam kehidupan akhirnya mendorong lahirnya toponim Jateng. 7. Kampung Mijil. Tradisi lisan masyarakat menyebut nama Kampung Mijil bermula dari adanya gunung kecil alias gumuk yang mijil atau menyendiri dari gumuk-gumuk yang lain. Keberadaan gumuk yang nyempal atau sendiri inilah nampaknya yang diasosiasikan warga sebagai sebuah gunung. Teringat fakta geospasial bahwa Magelang merupakan daerah dataran rendah yang dikelilingi oleh banyak gunung, yakni Sumbing, Sindoro, Menoreh, Telomoyo, Ungaran, Merbabu, dan Merapi. Masing-masing gunung dikuasai para dewa. Dewa Merbabu memiliki anak yang bernama Mage, dan Dewa Sumbing memiliki buah hati bernama Liang. Dalam suatu perseteruan yang mengganggu keduanya, akhirnya mereka bisa rukun kembali, sehingga terbentuklah nama Mageliang dan berubah menjadi Magelang. Catatan kaki nomor 113. Carl Huysman, De Legende van Magelang, Rotterdam, Enclave 1964, halaman 12. Fakta di atas menegaskan kedekatan manusia Magelang dengan unsur gunung. Sebagai penganut peradaban Mataram tua, masyarakat lokal Magelang tentu mempercayai kekuatan gumuk atau gunung kecil dalam dimensi spiritual. Ia bukan hanya sekedar gundukan tanah yang dirimbuni rerumputan atau tumbuhan lainnya. Gumuk yang ada di Kampung Mijil diyakini sebagai ada penunggunya atau danyang, sehingga wajar tumpukan tanah itu melekat dalam ingatan bersama masyarakat dan dipakai untuk penyebutan kampung ini. Bahkan, hidup keyakinan yang berakar dari kepercayaan leluhur dinamisme dan animisme bahwa manusia Jawa klasik tidak mengerjakan upacara sesaji persembahan kepada danyang, maka bisa kualat dan kampung akan ditimpa pagebluk.
mereka serius menjaga gumuk atau gunung itu. Penghormatan terhadap penunggu gumuk dengan perayaan tradisional itu sesungguhnya merupakan rambu-rambu peringatan agar supaya mereka menjaga harmoni antara manusia dengan alam, juga tidak mengeksploitasi sumber daya alam secara berkelebihan agar ditemukan keseimbangan makrokosmos dan mikrokosmos. Proses ritual tradisional ini dimaknai pula sebagai ruang dialog imajiner antara penduduk Magelang dengan para danyang. Konon, lewat upacara tersebut, apabila akan terjadi bencana, masyarakat lokal sudah diberitahu melalui perlambang. Secara tidak langsung, ritual ini dapat merawat semangat warga untuk bergotong royong. Lewat pertunjukan wayang kulit, masyarakat Magelang diajarkan kaweruh atau pengetahuan mengenai gunung. Wayang sendiri pada dasarnya merupakan sarana penggambaran alam pikiran orang Jawa. Dalam jagat pewayangan, gunungan adalah simbol dari alam semesta. Bentuknya kerucut, mengingatkan kita pada ritus pemujaan nenek moyang, yaitu punden berundak. Kerucut dipandang dari samping sebagai segitiga yang menjulang tinggi, melambangkan yang maha tinggi. Penampang kerucut berbentuk lingkaran, melambangkan garis yang tidak berawal, yang tidak berakhir, yang berarti abadi, yaitu Tuhan. Bentuk kerucut layaknya gunung, sealur dengan pandangan magis wong Jawa, bahwa terdapat puluhan gunung berapi di Pulau Jawa yang memberikan kehidupan bagi para penghuninya. Gunungan dalam pagelaran wayang kulit berfungsi sebagai tanda dimulai dan tamatnya suatu pagelaran, tanda istirahat, latar belakang suatu adegan, dan tanda pengganti adegan. Dalam cerita Yudakanda, sewaktu Anoman disuruh oleh Rama berburu daun lata maosadi, lantaran tidak tahu bentuk daun itu, maka gunungnya yang ia angkat. Barangkali kita pernah memperhatikan tangan dalang yang begitu luas mencabut gunungan yang tertancap di gedebok pisang, lalu menggerakkannya, bahkan diputar-putar. Aksi itu menggambarkan dimulainya proses kehidupan dengan berinteraksinya semua unsur alam yang disebut Panca Mahabhuta. Catatan kaki nomor 114. Pelajari Woro Aryandini, Wayang dan Lingkungan, Jakarta, Penerbit UI 2002. Dari gunungan sebagai lambang ekosistem, lagi-lagi kita belajar mengenai unsur alam. Ada gambar pintu gerbang yang melambangkan batas antara alam dunia dengan alam adikodrati yang disebut kahyangan. Gambar rumah merupakan tempat para dewa di kayangan maupun ruang hunian manusia di bumi. Selanjutnya terdapat unsur pohon yang dalam tradisi Hindu yang kental mempengaruhi pemikiran manusia Jawa dimaknai sebagai tempat roh-roh bersemayam. Sejatinya, pohon memberi kehidupan bagi manusia. Antara lain, menghasilkan oksigen untuk pernafasan, sumber makanan, dan memayungi batok kepala. Berikutnya, binatang harimau dan lembu di kiri kanan pohon menunjukkan keseimbangan binatang buas dan binatang jinak. Lembu meringankan tugas petani, memberi daging untuk dikonsumsi, dan kotoran untuk pupuk. Masih ada lagi Kala Makara, atau yang tersohor disebut Banaspati, yaitu makhluk halus penjaga hutan, dan mitosnya yang dirawat demi menakut-nakuti kepada siapapun yang hendak merusak ekologi hutan. Nenek moyang orang Magelang tidak pernah lelah, sekalipun ukurannya kecil, perihal gunung, melalui upacara ritual
dan wayang yang dibungkus mitos agar kita semua tidak abai pada pengetahuan pegunungan sekalipun ukurannya kecil dan micil atau menyendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, Gunung Micil ini juga mengingatkan warga Magelang bahwa banyak gunung yang mengelilingi kota Magelang yang membuat pemandangannya menjadi indah. Pada tahun 1901, seorang misionaris bernama Van den Heuvel mengatakan bahwa daerah Magelang bagaikan wilayah yang berada di tengah permadani hijau yang abadi terbentang di Pulau Jawa dengan dikelilingi pegunungan seperti Sumbing, Merapi, Sindoro, dan Merbabu. Tak ayal lagi, kota Magelang pun diganjar julukan The Twin van Java atau Tamannya Pulau Jawa. Catatan kaki nomor 115. Baca informasi ini dalam Wahyu Setyaningsih. Perkembangan infrastruktur Kota Magelang 1900 hingga 1942. Tesis S2 Sejarah dalam Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 2014. Kelurahan Rejowinangun Selatan. 1. Kampung Karanggading. Di Magelang terdapat beberapa nama kampung yang dimulai dengan awalan karang, ringkasan dari pekarangan. Misalnya, Karanglor, Karangkidul, Karangkulon, Karanggading, dan Karanggading Duet. Ditengok dari aspek tata ruang kampung, penamaan Karanglor, Karangkidul, dan Karangkulon oleh masyarakat lokal tampaknya mengacu pada posisi atau arah kampung. Lor artinya utara, kidul adalah selatan, dan kulon merupakan barat. Sedangkan penamaan kampung Karanggading dan Karanggading Duet dilatar belakangi oleh jenis tanaman yang tumbuh di lokasi tersebut. Riwayat kampung Karanggading ditafsirkan berasal dari dua kata, pekarangan dan gading. Kemudian, dua kata itu oleh lidah warga lokal diringkas dengan nama Karanggading. Untuk diketahui, pekarangan ialah lahan yang tidak begitu luas yang berada tidak jauh dari tempat hunian masyarakat. Menurut Andreas Marioto, pekarangan bagi orang Jawa bukan sebatas bidang tanah darat yang terletak langsung di belakang rumah tinggal dan jenis batas-batasannya. Akan tetapi, itulah potret ketahanan pangan atau lumbung hidup manusia. Catatan kaki nomor 116. Baca hal ini dalam Andreas Marioto, Jejak Pangan, Sejarah, Silang Budaya, dan Masa Depan. Jakarta, Kompas 2009. Mengutip penjelasan pendek Purwodarminto, pekarangan berasal dari kata karang yang berarti halaman rumah. Sebagai pakar lingkungan yang mumpuni, Otto Sumarwoto mengatakan, pekarangan merupakan suatu ekosistem yang ditanami dengan berbagai jenis tanaman yang masih mempunyai hubungan fungsional, baik sosial, budaya, ekonomi, dan biofisika. Selanjutnya, gading adalah buah kelapa berwarna kuning. Ringkasnya, Kampung Karanggading di masa lampau merupakan area pekarangan yang banyak ditumbuhi pohon gading. Manusia Jawa Magelang betapapun telah melewati fase Hindu-Buddha. Dalam tradisi masyarakat Hindu Jawa, kelapa merupakan unsur utama yang sering dijumpai manakala upacara di pura dan tempat lainnya. Pasalnya, kelapa bisa digunakan sebagai daksina, sarana penglukatan, pemerayas cipta, simbol dewa, dan simbol dari bumi. Salah satu kelapa yang kerap dipakai dalam upacara adalah kelapa gading atau
Bungkak Nyoh Gading. Kelapa ini memiliki filosofi bagi umat Hindu, antara lain simbol kekuatan Sat Ripu atau sifat keraksasaan, kekuatan Toya atau air Sukla, kekuatan Tirta Mahamerta atau Tirta Dewa Siwa, dan kekuatan Dewa Wisnu. Catatan kaki nomor 117. www.hindualukta.blogspot.co.id. Makna filosofi kelapa gading dalam Hindu. Diakses 16 Maret 2018. Mencermati serangkaian simbol di muka, kesimpulan yang diunduh adalah kelapa merupakan simbol dari para dewa. Hal itulah yang menyebabkan para kalangan usadawan atau balian sering memakai kelapa sebagai sarana pengobatan. Diyakini, kelapa telah diberkati para dewa dan memiliki kemampuan mengusir kekuatan negatif, apalagi penyakit yang disebabkan ilmu hitam. Dalam upacara Hindu, kelapa bermakna magis dan mistik. Sebab, secara tidak langsung, kelapa telah melewati rangkaian upacara dengan bermacam penyucian, penyupatan, dan pasupati sehingga mengandung kekuatan dewata atau energi positif. Sementara, dari pengalaman empiris masyarakat tradisional, air kelapa gading berfaedah bagi kesehatan tubuh. Caranya, kelapa gading muda dikupas sampai ketemu batok lunaknya. Lalu haluskan dari cangkang yang keras. Ambil bagian kelapa yang lunak. Airnya dikeluarkan dan direbus bersamaan dengan daging kelapa. Air direbus hingga berubah warna memerah menyerupai warna darah, lantas diminum selagi hangat. Catatan kaki nomor 118. www.pituturtulis.com. Khasiat utama air kelapa gading. Diakses 18 Maret 2018. Dengan demikian, masyarakat Magelang memiliki ikatan emosional dengan buah gading untuk kepentingan kesehatan maupun religi, sehingga terekam dalam identitas kampung. Periode 1960-an, sebagian masyarakat kampung Karanggading telah meninggalkan mata pokok pencarian dari dunia pertanian. Catatan kaki nomor 119. Wawancara dengan Bapak Bowo, 7 Maret 2018, antara pukul 16.10 hingga 16.36. Selepas jagat agraris beranjak ditinggalkan, dibangun tempat pembuatan bata merah dan terdapat tungku untuk membakar lempung. Lambat laun, mereka terkendala dalam produksi tanah liat. Kampung mengalami perubahan sosial. Seiring perkembangan zaman, kampung Karanggading menjadi daerah suburban. Banyak perumahan dibangun di Karanggading dan ditinggali oleh masyarakat pendatang. Kampung Karanggading di masa silam memiliki sebuah rumah joglo yang memiliki nilai historis tersendiri. Bangunan berbahan baku kayu jati ini adalah rumah sekaligus tempat bekerja seorang tokoh lokal bernama Kiai Kasan Harjo Abu yang bekerja sebagai banyan. Saat ini, joglo itu telah lenyap, berganti menjadi rumah dan kampung penduduk yang sangat padat. Keturunan dari Kasan Harjo Abu sendirilah yang menjual dan kelak merubuhkan bangunan bersejarah itu. Menurut keterangan warga, Presiden Soekarno pernah datang ke Joglo dalam rangka meninjau program PBH atau pemberantasan buta huruf. Penguatan program melek literasi di Magelang ini bersamaan dengan dibukanya Gunung Tidar sebagai lahan pertanian. Catatan kaki nomor 120. Wawancara dengan Mbah Sukamto, 7 Maret 2018, antara pukul 16.40 hingga 17.55. Selain joglo,
terdapat pula musola yang dibangun pada tahun 1890. Peninggalan Kasan Harjo Abu ini masih berdiri hingga sekarang dan salah satu dari 3 musola aktif yang digunakan masyarakat Kampung Karanggading. Tempat peribadatan ini letaknya tidak jauh dari Joglo sebelum dirobohkan. Cerita asal-muasal kampung dan bangunan historis di atas merupakan kebanggaan masyarakat Kampung Karanggading. Catatan kaki nomor 121. Tim Mahasiswa Sejarah. Laporan Penelitian Sejarah Lokal Magelang. Fakultas Sastra. Universitas Sanata Dharma. 2018. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.